Nggih, monggo Bapak. Oh ya, misalnya hari Senin sudah full booking, hari Selasa sudah full booking, seperti itu apakah bisa ditambahkan fitur lock untuk penggunaan alat? Jadi sementara ini masih terus aja, tapi ada satu fitur yang bisa tanpa sengaja melock itu. Jadi tidak bisa di booking pada saat yang bersamaan. Jadi tanggal itu, jam itu udah di booking, itu tidak bisa di input. Jadi kalau seharian itu full, otomatis tidak bisa dipilih. Tapi kemarin ada usulan yang mirip seperti itu. Kalau misalnya sementara mau tidak dipakai untuk umum dulu, tapi kita lock dulu. Jadi sementara tidak dipinjamkan ke umum. Nah itu mungkin fitur yang perlu kita tambahkan. Soalnya terkadang kita dalam sebulan mau kita pakai sendiri dulu. Nah itu pada saat itu seharusnya tidak bisa dipinjam ke umum. Mungkin nanti akan saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Monggo yang lain. Saya dari lab anatomi, jadi nama saya Mulyana. Bulan Juni ini saya sudah ke LPPT LAKVIP itu 2 kali. Yang pertama membuat ekstrak, kemudian yang kedua mencari H2O2. Ya, sebetulnya kan saya sudah kenal sama Pak Dwi-nya itu. Lama saya mau telepon pesan dulu, nanti saya tinggal ngambil sama bayar gitu ya. Ternyata nggak bisa, harus ngisi data online itu sendiri, dan di situ diklik langsung jumlahnya berapa, harganya berapa, butuhnya berapa, itu sudah lengkap semua. Jadi saya kira juga memang kalau lab kedokteran itu dibuat seperti itu juga akan lebih lebih terinci, enggak akan termonitor semua bahan yang habis pakai dan yang masih ada stoknya. Kemudian juga waktu habis pengambilan itu disuruh memberi nilai pelayanan. Jadi tapi saya nggak memberi nilai karena udah diajak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi yang Bapak akses itu bukan silab ya Bapak. Jadi itu sistem bukan, itu sistem informasi portalnya LPPT UGM. Jadi itu sementara masih punyanya LPPT. Jadi itu jadi kalau Bapak datang ke LPPT mau membeli bahan, emang kita minta untuk mengisi melalui sistem. Kemudian nanti informasi permintaan bahan Bapak itu masuk ke gudang kami. Kemudian di gudang diproses. Setelah biasanya disuruh DP Bapak disuruh DP dulu nggih kemarin nggih. Nah itu setelah di DP nanti diproses bagian gudang, kemudian dipackingkan kalau perlu dipacking, kalau enggak tinggal diambil aja bahannya. Kemudian setelah biasanya kalau pesan pagi diambil siang, kalau pesan siang diambil besok paginya. Nah itu memang kita iya. Itu memang untuk memantau stok kita. Nah rencananya silab akan dibuat seperti itu Bapak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, seperti sistem inventari gitu. Cuma mungkin lebih lengkap dari punyanya LPPT. Kalau LPPT kan sebenarnya masih cukup sederhana, itu cuma pesan, kemudian di packing, bayar, kemudian diberikan cuma status dan pemantauan stok sederhana. Kalau misalnya silab nanti mungkin bisa lebih luas lagi. Kalau LPPT cuma bisa dipakai satu lab. Nah nanti di silab bisa multi lab, bisa misalnya lab A pengen pesan lab B gitu, atau pemindahan stok dari lab B ke lab A gitu. Nah jadi mungkin sedikit lebih kompleks gitu. Jadi nggak harus pertanyaan, tapi pernyataan juga boleh. Ya, Pak. Nggih, monggo Bapak. Nama saya Yunadir dari bagian patologi anatomik. Saya bertanya, apakah silab ini selain dari LPPT, apakah sudah berlaku atau berjalan di fakultas lain? Yang pertama itu. Yang kedua, tentang bahan habis pakai, itu di update-nya itu, apakah setiap pemakaian diupdate atau pakai dengan berkala gitu, atau setiap beberapa bulan sekali gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak salah ingat itu ada
biokimia di biologi udah menggunakan, kemudian fakultas teknik saya lupa nama labnya tapi udah ada. Jadi ini udah sebagian, walaupun belum sebagian besar karena kita masih keterbatasan untuk sosialisasi, tapi udah digunakan nggak hanya di LPPT Bapak. Kemudian yang kedua tentang update bahan kimia nggih Pak tadi. Itu berkala, jadi nggak harus setiap hari. Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, kalau misalnya nggak terlalu misalnya bahan itu mungkin jarang digunakan, misal bisa diupdate sebulan sekali gitu. Tapi setelah nanti kita kembangkan, insya Allah menjadi real time. Jadi saat itu berkurang, saat itu juga datanya terupdate di silab gitu. Mudah-mudahan segera mungkin Bapak. Terima kasih. Nama saya Bu Admini dari Lab Mikrobiologi. Mau menanyakan, misalkan mahasiswa akan menggunakan silab itu ya, karena dia mau mencari informasi. Apakah itu penggunaannya di mana, atau di bagian kita, misalkan di mikro bisa beliaunya mengakses gitu, atau bagaimana? Atau mungkin ada pos tertentu di universitas yang untuk mengakses ke semua, misalkan nanti semua lab sudah menginput semua data gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak perlu melalui perantara, jadi langsung ke lab yang bersangkutan. Nanti kalau, tapi statusnya harus di set ke sharing Ibu. Jadi misalnya Ibu udah menginputkan alat HPLC, misalnya di tempat Ibu ada, kemudian di setnya sharing, nanti misalnya ada yang menginput untuk booking alat tersebut, nanti informasinya langsung ke lab Ibu. Jadi tanpa perantara, jadi langsung. Jadi mahasiswa misalkan nginput di mikro katakanlah, dia kan nanti bisa tahu keseluruhannya di UGM itu mana saja yang punya gitu kan? Iya, benar Ibu. Iya. Silakan kalau ada yang lain. Saya ingin menanyakan untuk batasan waktu booking bagi mahasiswa atau siapapun pengguna yang memakai. Itu apakah batasan hari, batasan jam gitu ada enggak di sini gitu? Apakah dia pinjam untuk ring waktu tertentu atau hanya hari ini dengan jam ini itu disediakan enggak di silab? Karena banyak alat yang digunakan, banyak pengguna dengan satu alat yang sama. Ya, itu aja, masih. Sementara ini hanya satu hari yang sama Bapak. Jadi tidak bisa misalnya mau booking 2 hari full itu nggak bisa. Jadi tanggal yang sama, satu tanggal dan range jam tertentu. Misalnya jam sekian dan sampai sekian. Jadi belum bisa lintas hari. Jadi misalnya booking 1 minggu full gitu nggak bisa, belum bisa. Jadi masih harian gitu. Misalnya mau pakai 2 hari berarti bookingnya 2 kali tanggal itu, kemudian tanggal hari berikutnya. Selama tidak ada konflik dengan peminjam yang lain berarti bisa? Bisa, selama belum di booking yang lain. Jadi belum ada langsung seminggu gitu belum Pak. Sekali lagi, itu bookingnya bisa H-min berapa gitu ataukah harus hari itu? Misalnya kita mau booking untuk bulan depan gitu bisa nggak kira-kira? Sementara belum kita batasi, jadi bisa kapan, bahkan untuk tahun depan pun sekarang bisa, tapi mungkin nanti karena Bapak mengingatkan saya ini, mungkin nanti kita batasi, jadi nggak kelamaan, misalnya seminggu sebelumnya atau sebelum sekali. Saya takutnya nanti ngisi untuk tahun depan, jadi kan nanti malah menyusahkan kita, soalnya tahun depan udah di booking orang. Berkembang lagi, kalau sudah booking, kemudian dia nggak menggunakan, itu kan merugikan yang lain, karena alat itu misalnya laris ya, banyak yang pakai, dia booking, tapi kemudian tidak dipakai, itu ada sanksi nggak? Misalnya nggak boleh booking lagi untuk waktu tertentu atau gimana gitu? Karena takutnya nanti ada yang semangatnya tinggi, wah saya mau kerja tiap hari atau 1 hari berapa jam booking, tapi ternyata tidak digunakan. Sementara ada pengguna yang lain yang juga mau antri alat itu. Nah, ini kalau saya malah mengusulkan ini ada disampaikan. Jadi ketika dia booking kemudian tidak digunakan, itu ada resikonya apa gitu. Kalau secara sistem saat ini belum Pak, belum ada sanksi gitu. Cuma kemarin di LPPT juga kejadian seperti itu Pak. Jadi ada yang booking tapi menggunakan sistem LPPT. Kemudian nggak jadi, itu kan merugikan. Kalau di LPPT ada peneliti yang lain. Nah itu kita memang sedang diskusi tentang itu Pak. Jadi nanti ada semacam hukuman gitu yang tapi
cuma kebetulan belum ada keputusan kemarin. Tapi mungkin nanti bisa diakomodir di silab ini untuk apa? Untuk memberikan apa ya? Untuk biar lebih ini apa? Lebih disiplin dalam apa? Booking alat itu. Misalnya hari Senin jam 8 sampai jam 10 sudah di booking sama Andi. Jam 10 sampai jam 12 sudah di booking sama Budi. Nah, seperti itu mungkin lebih memudahkan bagi pengelola lab dan juga mahasiswa yang mau minjem, Mbak. Jadi kita bisa melihat log pemakaian alat, mahasiswa yang mau pinjam juga sudah tahu jam-jam yang kosong itu mana saja. Jadi tidak cuma hari, misalnya kalau hari kan antriannya semakin panjang karena kalau PCR itu kan misalnya prosesnya cuma 2 atau 3 jam gitu. Ini yang tadi. Terima kasih Ibu atas masukannya. Nanti akan kita sampaikan ke bagian apa ke tim pengembang. Itu juga mungkin memudahkan kita untuk mengatur jadwal juga, nggih, Ibu. Insya Allah nanti saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo Ibu. Oh iya. Terima kasih Ibu masukannya. Nanti di sistem juga akan kita sesuaikan untuk kalimatnya untuk apa? Biar lebih mudah dipahami. Terima kasih Ibu. Saya agak ketinggalan. Mungkin bisa diulang informasi bagaimana mendaftarkan yang ini. Dari saya Hendy dari PK atau DPD. Karena saya tadi melihat bahwa kalau yang dicontohkan itu kan lab-lab yang terpadu dan lain-lain yang memang sudah link di fakultas, tapi yang lab keilmuan itu ternyata ini ya baru diskusi memang beberapa ada yang miss gitu loh. Ya dulu saya ingat sosialisasi ini, tapi kabar sampai sekarang nggak ada email masuk. Oh iya. Dulu sosialisasinya di mana Ibu? Sosialisasinya di mana dulu Ibu? Di ISPAK. ISPAK. Iya, semuanya dipanggil Pak. 500 Oh gitu. Ada follow up-nya. Iya. Tidak ada kontak dari email bahwa apapun tahu mau betul ada workshop ini. Oh gitu. Oh, workshop tata kelola nggih, Bu, kalau nggak salah. Kenapa? Workshop tata kelola nggih, kalau nggak salah. Tata kelola laboratorium UGM. Yang satu di ISPAK, satunya di mana gitu saya ikut. Oh nggih. Tapi waktu itu memang jadinya kan di Gotland, tapi sampai sekarang belum. Oh iya. Bingung ini. Sebenarnya setelah itu sebenarnya ada follow up-nya Ibu, cuma kita bertahap dari apa? Jadi mungkin cuma kebetulan belum sampai sini. Kebetulan timnya itu cuma LPP itu cuma 2 orang Ibu, saya dan satunya Pak Tri Wahyudi, mungkin Bapak Ibu udah tahu. Iya, datanya juga saya udah punya Ibu, cuma ada beberapa yang belum ada. Nah, sudah, kalau nggak salah Mbak Mawada udah mengontak, udah mengirimkan apa lab-lab yang masih kosong user ID-nya kalau nggak salah Ibu. Tapi nggak tahu udah sampai ke Ibu apa belum. Iya. Kebetulan yang FK ini ada masalah di SK nggih Ibu. Jadi ada lab tertentu yang mungkin masih proses EK-nya, kemudian belum bisa kita follow up untuk lebih lanjut untuk user ID-nya. Berbicara tentang lab tadi Ibu, kebetulan tahun ini kita ada perubahan data lab dari UGM. Jadi dulu itu ada sekitar 300 sekian lab, sekarang cuma 295 kalau nggak salah. Nah itu otomatis di silab juga harus menyesuaikan Ibu. Jadi kalau dulu kita bisa mendaftar langsung ke silab ini, prosedur yang dulu dengan mengisikan apa email UGM Bapak Ibu, kemudian nanti tinggal di approve sama admin silab. Nah saat ini kita mendata dulu kepala labnya siapa, kemudian nanti kita buat nama pendek atau email lab dulu, kemudian dari nama pendek itu setelah login bisa menambahkan anggota sendiri, misalnya lab Ibu ada 10 laporan, nanti diinputkan. Nah, ya harus ada, karena apa? Sesuai kebijakan pimpinan universitas, lab itu juga harus menggunakan SK Rektor Ibu. Jadi kita juga cuma bisa mengikuti aturan itu. Tapi sebenarnya saya nggak bisa. Sebenarnya saya nggak punya wewenang untuk menjawab itu, cuma saya sedikit
sedikit tahu tentang itu. Jadi kalau saya sih tinggal menambahkan gampang saja Ibu, cuma nanti kan ada ketentuan yang harus kita ikuti Ibu. Jadi insya Allah kalau nanti SK-nya ada, nanti kita tambahkan labnya, termasuk nama pendeknya dan lain sebagainya. Jadi prosedurnya sekarang kalau labnya udah ada, Ibu tinggal request saja ke saya atau Mbak Mawadah, nanti saya sampaikan ke DSD untuk membuat akunnya itu. Iya, kalau misalnya udah ada SK Ibu, kalau misalnya udah ada SK, oh 3 lab yang ini. Nah, misalnya nanti udah ada SK, request aja ke kita akunnya itu, nanti kita buatkan. Setelah itu tinggal seperti biasa, tinggal menambahkan ID-nya aja. Nah, ternyata yang tahun ini ketika hibah untuk pemutakhiran data silab ini diluncurkan dan dari tim kedokteran membuat proposal, kita memajukan untuk 19 lab, semua lab yang ada di kedokteran kita ajukan. Namun pada saat sosialisasi dinyatakan bahwa tidak bisa semuanya mendapatkan akun, hanya yang mendapatkan SK saja. Nah, pada saat itu kami kemudian bersepakat bahwa kita akan mengajukan ke fakultas meminta untuk semua lab di kedokteran bisa mendapatkan SK sehingga kita semua bisa berpartisipasi di silab. Pada saat ini kita sedang berusaha untuk itu karena masalahnya tidak hanya masalah SK saja, kan bisa ada buntut-buntutnya dan itu sedang kita usahakan gitu. Mungkin Budaya ingin menambahkan. Jadi mungkin saya akan menambahkan yang dijelaskan oleh Bu Dwi Aris. Beberapa waktu yang lalu ketika ada perubahan SOTK di seluruh universitas, pada saat itu fakultas hanya mengajukan 3 lab yang 3 lab ke universitas untuk mendapatkan SK, hanya 3 lab dengan dengan pertimbangan bahwa lab-lab yang ada di bawah departemen itu secara struktural dipimpin langsung oleh kepala departemen, walaupun di dalam departemen nanti boleh ada semacam otoritas untuk memang ada koordinator lab atau ketua lab di dalam departemen. Tetapi secara struktural di dalam universitas bahwa jika ada hal-hal yang menyangkut laboratorium di fakultas itu yang bertanggung jawab adalah kepala departemen. Nah, karena mengambil SOTK yang itu, oleh karena itu fakultas hanya mendaftarkan 3 lab. Nah, 3 lab yang didaftarkan ini namanya adalah 1 lab biopaleoantropologi, jadi ada. Kemudian yang kedua adalah skills lab. Yang ketiga adalah lab laboratorium terpadu kedokteran molekuler, begitu yang yang diusulkan oleh universitas, oleh fakultas ke universitas. Jadi sementara ini yang ada namanya itu baru itu, walaupun SK-nya belum bisa diproses. Mengapa? Karena khususnya untuk lab yang terpadu kedokteran molekuler ini yang di sana didaftarkan sebagai lab terpadu kedokteran molekuler itu belum ada naskah akademiknya. Jadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan SK dari universitas itu adalah untuk harus punya naskah akademik. Nah, ini kami juga sedang berunding dengan Fakultas Lab Terpadu Kedokteran Molekuler ini maksudnya yang mana? Nah, kalau tidak salah itu adalah lab riset terpadu. Nah, kemudian ini sedang kami bicarakan juga dengan fakultas mengenai pendaftaran lab tersebut, karena sebetulnya kami mengusulkan kalau bisa semua lab itu didaftarkan dan mendapatkan SK. Nah, sekarang ini jalan tengahnya untuk untuk pemutakhiran data silab ini adalah bahwa tadi kan nanti lab itu akan mendapatkan 1 akun dari LPPT atau dari universitas. Nah, katakanlah misalnya ini adalah laboratorium riset terpadu yang mendapatkan akun, tetapi nanti akun lab itu bisa membuat akun di bawahnya lagi yang bisa mengupdate, gitu, yang bisa mengupdate semua. Nah, sementara dari hasil diskusi kami, sementara masing-masing lab ini belum punya akun, artinya belum ada SK-nya, maka bisa datanya masuk lewat di situ dulu. Tetapi nanti di sana tetap kelihatan bahwa ini ada di lab mana. Artinya, atau misalnya mungkin kelihatan di departemen mana, sehingga itu tetap bisa diakses oleh
pengguna, mungkin calon pengguna yang ada di luar, ya baik itu yang di dalam FK maupun di luar FK, jadi bisa tahu letak alat itu ada di mana dan statusnya apakah bisa digunakan, tadi bisa diakses atau tidak. Sementara itu yang mungkin bisa kami fasilitasi saat ini. Nah, mengenai usulan kami ke fakultas nanti mengenai bahwa semua itu bisa mendapatkan SK, nanti itu keputusan ada di fakultas bukan di kami, begitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu kalau ada pertanyaan lagi. Sementara untuk mengisi sub akun, tujuan kita workshop ini adalah membuat data yang nanti formatnya akan dibagikan. Lalu kemudian yang penting data itu ada, begitu akun itu jadi, ketika SK sudah turun, akun itu jadi, kemudian ini akan kami unggah, ya akan kami upload begitu. Ya, nah bersamaan dengan itu nanti kan karena kalau sudah ada SK sub akun kan bisa bisa dipunyai. Jadi nanti masing-masing lab akan bisa mengupdate sendiri, mestinya demikian. Iya. Jadi mohon tidak usah menunggu SK dulu untuk melengkapi data-data. Nanti kami akan bagikan form, dipersiapkan dulu. Insya Allah kami berusaha agar ini bisa berjalan, dan ini kita tanggung jawab harus selesai bulan September untuk semua data-data itu. Jadi mohon bantuan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi data-data untuk silab ini. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau Sub akun itu, jadi gini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sumadi bahwa di dalam, kalau kita semuanya bisa mengakses ya Pak ya, dari mengakses sebagai pengguna itu bisa. Tetapi yang dimaksud dengan sub akun itu kita bisa ikut ngutek-ngutek, bisa ikut merubah data yang ada di sana. Tuh, walaupun mungkin itu mungkin dengan kepala lab otoritasnya berbeda, artinya yang bisa dirubah tidak sebanyak yang bisa dirubah kalau kepala lab gitu ya. Jadi yang bisa diubah memang yang terkait dengan departemen masing-masing, misalnya demikian. Nah itu sub akun, itu beda dengan akun pengguna. Kalau akun pengguna kita bisa masukin lalu kita bisa melihat lalu ada di mana, tapi kita tidak bisa merubah data, kan demikian bedanya. Saya ingin tanya lagi. Tadi kan disebutkan kategori alat yang nanti kita laporkan adalah alat yang memang fungsinya mungkin penggunanya banyak dan itu alat-alat besar. Kayaknya itu aja, tidak ada mikroskop dan gelap, tapi kita punyanya yang istilahnya jadul gitu loh. Tapi masih bagus fungsinya, cuma jadul. Apakah yang dilaporkan kategorinya seperti apa? Mohon informasinya. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang diisikan di silab itu semua alat yang ada di lab Ibu, cuma nanti diprioritaskan alat utama Ibu. Kalau udah itu udah selesai, baru kemudian alat bantu. Kalau udah selesai, kemudian alat mungkin yang tambahan yang mungkin kecil-kecil bisa diinputkan gitu. Jadi semua baik rusak pun kalau masih ada boleh diinputkan, kemudian statusnya nanti rusak gitu Ibu. Nah, ini untuk mendata kita punya alat rusak itu sekian gitu. Oh gitu, jadi semua alat nggih? Nggih. Oh iya. Terus kalau bahan, kalau menurut saya sih bahan harusnya semua ya. Seperti kayak nggih, tadi semua. ini H2O2, kita tuh punya banyak loh. Kenapa dia harus ke LPPT gitu? Padahal kita tetangga gitu. Iya. Kadang-kadang itu mungkin harusnya kita memang menyediakan informasi secara keseluruhan. Nggih, Ibu. Nggih, terima kasih. Monggo Ibu. Tapi untuk akun ini akan segera ada, terutama yang untuk skills lab dan untuk bioarkeologi nampaknya sudah tidak masalah, sejauh ini saya tidak mendengar apa-apa. Jadi mungkin kalau alat, kalau lab mungkin udah ada datanya nih, kalau cuma alat. Tapi mungkin yang perlu disiapkan mungkin dokumen, kemudian layanan dan lain data-data itu mungkin nih. Kalau alat, insya Allah setiap unit pasti punya listnya gitu nih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pelengkapan atau pemutakhiran data-data alat. Sekarang sudah saya siapkan formnya dan sedang diperbanyak, nanti akan kami bagikan. Jadi secara garis besar kita mungkin sudah ada data sebelumnya
Nggih, Bu Dewi, yang sudah dipersiapkan tentang daftar alat-alat yang ada di lab. Kemudian hari ini kita akan melengkapi mengenai inventarisnya, kemudian kondisinya, atau update alat baru, kemudian fungsinya apa, boleh digunakan atau tidak. Jadi ini sesuai dengan apa yang akan kita isikan ke dalam SILAB. Itu. Ya, ini akan saya tunjukkan sebentar. Jadi ini adalah form yang akan kita isi hari ini, mulai dari nama alatnya apa, kemudian nomor inventaris, merek, spesifikasi, harga, tanggal perolehan, tipe, nomor serial, kemudian tanggal produksi, tahun produksi, kondisinya bagaimana, kemudian asalnya dari mana, dari hibah, dari fakultas maupun DIPA maupun dari UGM, kemudian konsumsi daya, tegangan, bukti perolehan, fungsi utama dan boleh digunakan bersama atau tidak, kemudian nanti juga gambar itu dalam bentuk GIF, JPEG atau PNG itu bisa diupload juga. Jadi dipersiapkan dulu data ini sampai nanti kalau kita sudah mendapatkan akun, tinggal kita upload. Kita akan fasilitasi untuk mengupload ini. Jadi Bapak Ibu tidak harus memulai dari awal untuk membuat daftar alat. Kalau Bapak Ibu ingat, kira-kira mungkin akhir tahun 2013, awal tahun 2014, kami pernah meminta data alat-alat dari departemen dan juga tarif, yang kemudian sekarang SK tarif dari universitas kebetulan sudah turun. Nah, SK itu adalah rangkuman sebetulnya isinya. Sekalian ini saya menyampaikan mungkin terkait, jadi SK ini adalah rangkuman, nanti akan dibagikan oleh fakultas kepada semua departemen. Lalu kemudian kami sudah membuatkan juklak juknisnya, yaitu detailnya. Nah, untuk pentarifan di departemen itu mengacu pada juklak juknisnya. Jadi SK itu hanya mengatur, tapi pelaksanaannya mengacu pada juklak juknisnya. Juklak juknisnya sudah kami susunkan. Ini berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian dari departemen. Nah, dari yang juklak juknis ini Bapak Ibu bisa melihat misalnya yang dari mikro. Mikro bisa nanti ngecek di sini ada alat apa aja, di sini di lokasi alat itu ada. Jadi misalnya nih dicari mikro, oh ternyata ada di sana alat apa saja, misalnya ini alat untuk foto mikroskopik di mikro ada, lalu kemudian misalnya nih faal untuk kimograf kucing, lalu kemudian revolving drum, lalu kemudian elevated plasmes, ini ada semua. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat lagi mengacu pada ini. Nah, nanti dari sini kalau ternyata ada alat baru atau alat tambahan yang belum ada di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan pada list tersebut. Jadi list itu diisi berdasarkan ini dulu biar nggak usah dari awal gitu. Nggih. Mungkin nggih. Kalau harga yang lebih mahal. Nah, bisa jadi, tetapi itu mohon disampaikan kepada kami atau ke fakultas, ke sectionnya Mbak Glory. Nanti kami akan menindaklanjuti itu karena itu harus disampaikan ke universitas. Karena sebetulnya kita tidak boleh kita tidak boleh menarik biaya lebih dari yang ada di SK. Nah, Anda cek pada bagian yang sekitar atau yang mencakup itu di SK rektor, nanti ada itu maksimalnya berapa, karena ini harga maksimal. Bisa kurang dari ini tapi tidak bisa lebih dari ini. Kalau lebih dari ini harus diusulkan dulu baru kemudian nanti dilaksanakan, demikian. Karena nanti kalau ada audit kemudian kita menarik harga lebih dari yang sudah ada di SK ataupun di juklak juknis ini, nanti labnya yang akan terkena audit. Nun sewu Bu Dewi, ternyata harga sih saya tanyakan ke Pak Semadi, maksudnya adalah harga pengadaan. Ya justru malah harga pinjamnya yang malah belum ada ya Pak Semadi ya. Nanti saya sampaikan untuk apa? Harga pemangku. Iya, maksudnya ditulis sini. Iya. Harga pengadaan, waktu pengadaan. Ya harga waktu membeli alatnya itu berapa? Nggih.
Oh, kalau yang dimasukkan data silap itu adalah harga pengadaan, bukan harga ini. Tetapi ini mungkin sekalian menyampaikan bahwa ini adalah tarif yang boleh diberlakukan di lab Bapak Ibu semua. Di sini kan juga ada tarif pelayanan gitu ya. Iya. Nggih. Nggih. Kalau harga pengadaan itu kan pengadaan lewat fakultas, itu kita dapat datanya dari mana? Harus diisi nggak Pak itu harga pengadaan? Kosong aja. Kalau data integrasi, kalau nomornya itu sesuai dengan yang tercantum di alat, nanti kita yang update datanya. Oh iya udah, karena kan semua pengadaan sekarang terpusat nih. Tentu informasi kan disampaikan gitu. Iya lo saja nih kira per. Maaf Pak, tambah lagi untuk harga pengadaannya apakah sudah plus PPN atau harga awal saja? Biaya harga ini pengadaannya biar kita aja. Kita mungkin kita sepakati saja untuk harga itu kita tuliskan harga peminjaman alat. Jadi akan lebih informatif untuk calon peminjam daripada harga pengadaannya. Nanti kalau ada fiturnya atau sudah ada item itu ya Pak Madi, kita bisa upload sekalian, jadi tidak perlu mengulang mengisikan data. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggih, Bu Hen. Mengalami seperti yang tarif yang ada di sini itu saat ini kan buat tahun 2014. Datanya data tahun 2010. Tapi masuk kami di 2013. Jadi karena saya mengikuti prosesnya 4 tahun. Jadi memang ini waktu itu dengan harga dolar masih 8 ribuan. Jadi saya ingin kalau misalnya mengusulkan bagaimana? Dimasukkan saja, nanti kami juga akan memasukkan ke universitas dan harapannya adalah semoga SK cepat turun untuk perubahan karena SK ini sudah kami mintakan dari tahun 2014 nyatanya baru turun sekarang. Iya. Ya, tapi lebih baik dimasukkan aja, nanti kami menanyakan itu ke universitas. Ngaten. Iya. Ke anu aja ke bagian penelitian di tempatnya Mbak Glory atau Pak Jianto, nanti biasanya akan di anu ke kami ya atau ke Bu Uut ya. Atau langsung ke Bu Uut juga nggak apa-apa. Boleh. Iya. Mungkin pelayanannya dalam tanda petik menjadi prinsip yang selama ini kerjasama dengan mungkin juga dan mungkin kalau misalnya lab terpadu kami nanti bicara kaitannya dengan sarana yang kami miliki itu ditempatkan di lab terpadu, tapi mungkin ada ruang khusus yang kaitannya dengan akan didispo ke kami, lalu nanti kita diskusikan bersama solusinya bagaimana. Misalnya kan mengenai tempat ini kita jadi ada dua, nanti kalau di sana kan masih memang belum lengkap juga, kemudian mau dijadikan satu juga ya, jadi begitu. Karena kalau kami, mungkin itu kan perhatian khusus nanti kalau misalnya memang itu kan tujuannya untuk forensik Ibu, untuk pemeriksaan pelayanan. Kalau kita lihat yang di Ekman itu ternyata pelayanan untuk forensik itu persyaratannya sangat ketat. Nah, sehingga kalau itu diskusinya di tingkat fakultas, nanti kami bisa membantu memfasilitasi, mungkin justru bisa disiapkan fasilitas yang lebih memadai. Ngaten, C. Ya, soft file akan kami bagikan. Kalau Bapak Ibu ada yang mengasto laptop bisa langsung diisi di sana. Demikian, terima kasih. Juga kalau sekarang nggak ada, mungkin nanti pasti yang bawa laptop atau gimana ya Mbak ya.
Kalau saran dari kami sih sebaiknya nanti misalnya sekarang belum bawa laptop, nanti siang yang sesi berikutnya kami harap bisa membawa laptop sehingga bisa langsung kita kumpulkan nanti. Demikian, terima kasih Pak Sumadi, terima kasih banyak atas pencerahannya tentang SILAB. Nanti kami tanya-tanya lagi. Marilah kita bersama-sama mulai mengisi form alat untuk workshop kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengacu pada juklak juknis ini, mungkin yang menjadi perhatian saat ini adalah yang Romawi 2. Yang Romawi 2 di sini kan tarif biaya pemeliharaan alat. Jadi yang di situ ada memang list alat-alat. Kalau yang berikutnya itu reagen dan pelayanan, mungkin tidak terlalu terkait dengan yang hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa meresani dulu untuk yang untuk yang Romawi 2 aja dulu untuk melihat alat-alatnya apa saja yang sudah ada di departemen Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal ditambahkan yang belum masuk di sini ditambahkan.